Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Puji Kejora. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Misteri Hilangnya Anakku. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku menitipkan Aziza, putri semata wayangku, pada mantan suami dan istri barunya. Namun Aziza justru menghilang saat aku hendak menjemputnya. Kemanakah Aziza? Adakah yang tahu keberadaannya? Aku mematut diri di depan cermin, memandang takjub pada bayangan diriku sendiri di sana. Aku tidak menyangka akan memakai gaun pengantin ini untuk kedua kalinya. Pernikahan pertamaku gagal karena adanya orang ketiga. Aku harap ini adalah pernikahan terakhirku. Sedang asik mengagumi diri, tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu, ibu dari Mas Pras masuk ke kamar. Dia memandangku sekilas selalu memintaku untuk segera keluar karena Mas Pras sudah bersiap mengucap ijab kabul. Aku pun menurutinya dengan berjalan keluar dari kamar. Aku kira Bu Halimah akan menuntunku seperti adegan dalam sinetron televisi. Nyatanya dia hanya berjalan di belakangku. Entah hanya perasaanku atau memang kenyataannya, Bu Halimah sepertinya tidak menyukaiku. Mungkin karena aku seorang janda beranak satu, sementara Mas Pras masih berjaga ting-ting. Sesampainya di ruangan yang dipersiapkan untuk mengucap ijab kabul, semua mata kini memandang ke arahku. Ada yang terlihat kagum, ada pula yang justru saling berbisik. Entahlah, aku tidak mau mengotori pikiranku dengan hal buruk. Bukankah ini adalah hari membahagiakan untukku? Bagaimana para saksi? Sah? Tanya penghulu. Sah. Para saksi menjawab bersamaan. Akhirnya aku dan Mas Pras resmi menjadi suami istri. Hal yang selama ini aku idamkan setelah hampir 1 tahun menjalani masa pacaran dengan Mas Pras. Resepsi pernikahan dilakukan secara sederhana karena ini adalah pernikahan keduaku. Kami hanya mengundang beberapa kerabat dan tetangga dekat saja. Jadi tidak ada prasmanan apalagi organ tunggal. Dalam ramainya tamu undangan, seorang pria yang tidak asing bagiku muncul. Mas Wildan, mantan suamiku, bersama dengan Dini istrinya. Di antara mereka, seorang gadis kecil berlari menghambur ke arahku. Selamat ya bunda, ucapnya. Terima kasih Aziza sayang. Aku memeluk putri semata wayangku itu dengan erat. Karena sibuk mengurus pernikahan, aku sengaja menitipkan Aziza pada Mas Wildan. Lagi pula meskipun kami resmi bercerai, tapi silaturahmi kami sama sekali tidak terputus. Semua itu demi Aziza, supaya tidak merasa menjadi anak broken home. Seminggu atau 2 minggu sekali Aziza sengaja menginap di rumah Mas Wildan. Aku pun tidak masalah, toh Mas Wildan adalah ayah kandung Aziza. Dan Dini, meskipun dia hanya ibu tiri, tapi aku yakin dia ibu tiri yang baik. Selama ini jika aku lihat-lihat, Dini sangat menyayangi Aziza. Mereka juga nampak akrab, sehingga aku tidak pernah khawatir jika Aziza menginap bersama dengan mereka. Mas Wildan dan Dini mendekat ke arahku. Mereka mengucapkan selamat atas kebahagiaanku. Bahkan mereka membawa kado yang sangat spesial. Bukan barang branded atau lainnya, Mas Wildan dan Dini membawa kado berupa kabar baik. Mereka kini akan segera menjadi orang tua. Sebagai mantan istri yang baik, aku mengucapkan selamat pada mereka berdua. Dini dan Mas Wildan ikut duduk di dekat pelaminan, sementara Aziza bermain dengan saudara sepupu yang hadir di pesta pernikahanku ini. Setelah ini, kalian mau bulan madu kemana Ajeng? Tanya Dini sembari memakan kue yang aku suguhkan. Kami, jawabku dan Mas Pras berbarengan. Mas Wildan dan Dini pun tersenyum. Cie yang baru nikah, apa-apa barengan? Aku mencubit lengan Mas Pras selalu memberi kode agar dia yang menjawab.
Aku dan Ajeng akan berbulan madu ke Bali 2 hari. Yakin cuma 2 hari? Kurang loh itu, ledek Mas Wildan. Kami tertawarnya sebelum akhirnya hanya diam saat Bu Halimah ikut nimbrung. Prasetyo, itu kan harus kerja, belum sudah harus menghidupi ibu plus anaknya. Ibu Halimah ikut duduk di sebelah pelaminan. Coba kalau sama Agnes, pasti bulan madunya lebih lama. Mas Wildan dan Dini menatapku yang kini tidak mampu menahan sesak di dada. Mata ini mulai menghangat, tapi Mas Pras mengusap lembut pundaku dan memberiku semangat. Jangan kamu masukin hati omongan ibuku ya, Dek, bisiknya di telinga. Aku mengangguk lemah, aku sama sekali tidak mengerti dengan perubahan sikap ibu mertuaku itu. Padahal saat dulu datang ke rumah untuk melamarku, Bu Halimah sangat ramah. Bahkan dia senang akhirnya sang putra memiliki wanita yang ingin diajak serius. Namun entah kenapa sekarang Bu Halimah berubah sikap. Aku menarik koper keluar dari rumah Mas Pras yang memasukkan koper itu ke dalam mobil. Hari ini kami akan berbulan madu ke Bali. Sedang asik bersiap, Mas Wildan datang dengan membawa Aziza. Ziza? Teriakku saat melihat putri kecilku itu. Bunda, gadis berusia 10 tahun itu memelukku. Gimana kabar kamu sayang? Sehat? Tanyaku sembari menyelipkan rambutnya yang panjang ke belakang telinga. Sehat bun. Kamu suka kan tinggal sama ayah? Suka bun, ayah baik, mama Dini juga baik. Syukurlah. Aku mencium Aziza sekali lagi lalu beralih memandang Mas Wildan. Aku titip Aziza ya mas. Mas Wildan menarik Aziza masuk ke dalam pelukannya. Aziza kan anakku juga Jeng, jadi aku pasti akan menjaganya dengan baik. Terima kasih mas. Bu Halimah keluar dengan membawa tas kecil berisi obat-obatan yang aku siapkan. Saking senangnya mau bulan madu, sampai lupa dengan benda kecil penuh manfaat itu. Bu Halimah melewatiku begitu saja lalu menghampiri Mas Pras yang sedang menghidupkan mobil. Ini, tas obatnya lupa. Istrimu itu kok teledor banget sih Pras. Bu Halimah melengos saat melewat di depanku lagi. Sumpah, dada ini rasanya sesak sekali. Rasanya ingin melampiaskan amarah, tetapi tidak bisa karena Bu Halimah adalah orang tua dari suamiku. Bukankah ketika orang tua kandung sudah tiada, maka mertualah pengganti orang tua kita yang harus selalu dihormati. Aku dan Mas Pras selalu masuk ke mobil dan melaju perlahan. Aziza dan Mas Wildan masih berdiri di halaman sembari melambaikan tangan padaku. Aku pun membalas lambaian tangan mereka hingga mereka tidak terlihat lagi karena mobil berbelok di pertigaan. Selama perjalanan aku dan Mas Pras tidak banyak bicara. Aku lebih sering menatap keluar jendela mobil, menikmati pemandangan di luar sana. Kenapa? Mas Pras menggenggam tanganku. Aku menoleh lalu menggeleng. Nggak apa-apa mas. Bener, nggak ada yang sedang kamu sembunyikan kan? Lagi-lagi aku menggeleng lalu tersenyum. Bener, nggak ada apa-apa kok mas. Ya sudah, kalau ada apa-apa jangan ragu untuk cerita. Sekarang aku ini suami kamu. Mas Pras mengusap pipiku pelan dan menyelipkan anak rambutku ke belakang telinga. Iya mas. Aku kembali menatap keluar jendela, memandangi deretan gedung bertingkat di sepanjang jalan. Entah mengapa hatiku merasa tidak nyaman, ada rasa takut dan juga was-was yang membuatku gelisah. Aku tidak tahu ada apa, tapi yang pasti perasaanku mengatakan akan terjadi sesuatu yang buruk. Sesampainya di Bali, Mas Pras mengajakku menginap di hotel yang mewah. Sewa semalamnya saja membuat aku mengelus dada. Mungkin karena pemandangan yang disuguhkan di balik jendela kamar hotel itu sangat indah, yang membuat harganya selangit. Gimana? Kamu senang kan? Tanya Mas Pras sembari memelukku dari belakang. Aku senang sekali mas. Baru kali ini aku bertandang ke Bali, menginap di hotel mewah pula. Aku memaksakan senyuman. Jujur perasaan gelisah itu masih saja menghantuiku. Syukurlah kalau kamu suka. Aku melepaskan pelukan Mas Pras, lalu masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Selama mandi, otakku selalu terbayang pada putriku Aziza. Sekarang, dia sedang apa ya? Waktu cuti selama 2 hari kurasa cukup untuk menikmati bulan madu. Selama di Bali, Mas Pras selalu mengajakku berjalan-jalan menikmati indahnya pantai dan pusat oleh-oleh di pagi hari. Malamnya sepertinya, aku tidak perlu menceritakan apa yang dilakukan pengantin baru saat bulan madu. Kalian pasti bisa menebaknya bukan? Oleh-oleh untuk ibu sudah kamu belikan kan mas? Tanyaku memastikan.
Mas Pras yang sedang mengepak baju seketika berhenti, lalu melirik bungkusan plastik hitam di sudut kamar. Udah, semua pesanan ibu juga udah aku belikan. Syukurlah kalau sudah, aku mengelus dada. Kalau sampai lupa, bisa-bisa ibu mertuaku itu bakalan ceramah panjang kali lebar. Selesai mengepak barang, kami bergegas check out dari kamar hotel dan masuk ke mobil. Perjalanan masih akan sangat panjang. Semoga saja semua lancar dan selamat sampai tujuan. Perasaan tidak enak dan gelisah di awal keberangkatanku sudah menghilang. Namun entah kenapa sekarang justru muncul kembali. Kamu kenapa sih sayang? Aku lihat-lihat, kamu sering melamun loh. Mas Pras mengelus kepalaku. Entahlah mas, perasaanku gak enak aja. Kayak gelisah dan khawatir gitu. Mungkin karena kita menempuh jarak jauh sayang. Jadi perasaan khawatir dan gelisah itu mendadak muncul sebagai sinyal supaya kita berhati-hati di jalan. Aku menatap lekat manik mata Mas Pras. Benar juga apa yang dikatakannya. Mungkin aku hanya merasakan khawatir yang berlebihan. Ditambah lagi aku tidak terbiasa tanpa Aziza. Sejak Aziza lahir aku yang merawatnya, membesarkannya, dan memenuhi semua kebutuhannya sendiri. Ya sendiri. Karena Mas Wildan sama sekali tidak peduli saat aku hamil dulu. Saat itu pernikahanku dengan Mas Wildan berjalan ke tahun ketiga. Karena tidak juga memiliki momongan dengan seenaknya, Mas Wildan mendua. Hingga tiba-tiba saja mukjizat itu datang dan aku dinyatakan hamil. Namun aku menolak saat Mas Wildan ingin kembali demi anak ini. Bagiku, pengkhianatan sudah lebih dari cukup untuk mengakhiri sebuah hubungan. Hingga aku kembali merasakan getaran cinta saat bertemu dengan Mas Pras. Meskipun bagi orang lain Mas Pras adalah yang kedua dalam pernikahanku, tapi bagiku Mas Pras adalah segalanya. Tidak peduli dia nomor 2 atau nomor sekian. Setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya aku dan Mas Pras kembali ke rumah. Kepulangan kami disambut oleh Bu Halimah di depan pintu. Wajahnya nampak berseri dan senyumnya mengembang. Aku dan Mas Pras turun lalu menyeret koper mendekati ibu. Aku mengulurkan tangan hendak mencium punggung tangannya, tetapi Bu Halimah seolah tidak melihatku. Dia melewatiku dan mendekati Mas Pras. Wanita parubaya itu memeluk Mas Pras dengan erat untuk menumpahkan rasa rindunya. Oleh-oleh untuk ibu mana? Tanya ibu saat kami sudah masuk ke rumah. Ada bu, sebentar ya, sautku sambil meraih koper yang berisi oleh-oleh. Aku tanya sama anakku, bukan kamu. Bu, tegur Mas Pras. Mana oleh-oleh buat ibu Pras? Pasti kamu lupa, iya kan? Atau istri kamu nggak ngizinin kamu beli oleh-oleh buat ibu? Kok ibu ngomongnya gitu sih? Mas Pras membuka koper dan mengeluarkan beberapa barang oleh-oleh untuk ibu. Semua ini yang milik Ajeng loh bu, bagus-bagus kan? Mas Pras melirikku lalu tersenyum. Dari matanya aku bisa membaca bahwa dia ingin aku tenang dan tidak memasukkan hati perkataan ibunya. Namun mau gimana lagi, aku terlanjur sakit. Seorang anak tengah dikurung dalam sebuah ruangan. Tangan dan kaki anak itu pun terikat pada sebuah dipan kayu yang sudah usang. Mulutnya disumpal dengan kain dan juga lakban, sehingga jangankan untuk berteriak, bersuara pun dia tidak bisa. Aku mempertajam penglihatan untuk mengetahui siapakah sosok anak perempuan di atas dipan itu. Seketika mataku terbelalak saat tahu siapa anak tersebut. Aziza. Aku bangkit dari tidur dengan nafas tersegal. Jantungku bergemuruh sangat hebat. Mas Pras yang tidur di sebelahku ikut terbangun lalu menyalakan lampu meja. Kenapa sayang? Tanyanya sembari mengucek mata. Aku segera meraih gelas air mineral di atas nakas dan meminumnya sampai habis. Sesekali aku menarik nafas panjang agar sedikit tenang. Ajeng, kamu gak apa-apa? Mas Pras menyentuh lengan. Aku memandangnya lekat. Mimpi buruk ini apakah harus aku ceritakan sementara aku pernah dengar bahwasanya janganlah menceritakan mimpi burukmu pada orang lain. Karena sesungguhnya mimpi buruk itu datangnya dari setan. Kok diem siang? Kamu kenapa kok teriak? Mimpi buruk? Enggak apa-apa mas. Tadi aku lihat kecoa di jendela itu. Aku menunjuk salah satu jendela kamar. Ya ampun. Terus kenapa teriaknya justru nama Aziza? Bikin mas jantungan aja. Ya, aku kangen juga sama Aziza mas, jadi refleks memanggil namanya. Aku tersenyum sungkan. Maafkan aku yang sudah berbohong padamu mas. Tiba-tiba pintu kamar diketuk dan dari balik pintu terdengar suara ibu mertua memanggil nama Mas Pras. Suamiku itu lalu bangkit dan membukakan pintu kamar.
Kenapa Pras? Kenapa istrimu teriak? Nggak apa-apa Bu, Ajeng hanya lihat kecoa tadi. Ibu mertua melirikku dari balik pintu lalu berdeci. Cuma gegara kecoa aja, kalau teriak kayak diapain? Gerutunya sambil kembali ke kamarnya. Mas Pras kembali menutup pintu lalu merebahkan tubuhnya di sampingku. Aku masih kepikiran dengan mimpi yang baru saja aku alami. Apakah ini pertanda buruk untuk Aziza? Sayang, ayo tidur. Mas Pras menarik tanganku agar aku ikut berbaring di sisinya. Iya Mas. Aku mematikan lampu meja terlebih dahulu sebelum ikut berbaring di ranjang. Namun saat aku mematikan lampu, tiba-tiba saja aku melihat bayangan putih di sudut kamar. Bayangan itu membentuk seperti anak kecil dengan rambut panjang menutupi wajah. Aku terus mengamati sosok di sudut kamar itu dengan seksama. Perlahan wajah anak itu mendongak dan memperlihatkan wajahnya yang sangat pucat dengan bola mata yang hitam keseluruhan. Aziza? Aku kembali menyalakan lampu dan bayangan sosok di sudut kamar itu pun menghilang. Aku mematikan lampu lagi dan sosok itu kembali hadir. Kali ini posisinya dekat dengan ranjang tempat tidurku. Jantungku semakin berdetak tidak karuan antara takut dan penasaran. Lalu aku pun kembali menyalakan lampu. Mas Pras yang tertidur mengernyit saat wajahnya terkena sinar lampu. Tidak mau mengganggunya tidur, aku kembali mencoba mematikan lampu dengan tangan bergetar. Mas Pras tidak pernah tidur dengan lampu menyala. Untuk itulah aku selalu mematikan lampu saat hendak tidur. Namun kali ini aku takut untuk mematikan lampu tersebut. Mas Pras terlihat terganggu dengan sinar lampu yang menyoroti wajahnya. Dengan berat hati akhirnya aku mematikan lagi lampu meja dan sosok itu rupanya sudah menghilang. Aku mencoba memindai sekitar dan tidak menemukan sosok itu dimanapun. Aku pun menarik selimut dan mencoba memejamkan mata. Ya ampun, Ajeng! Ibu menepuk pundak hingga aku terlonjak. Gosong itu ayamnya. Aku segera menatap wajan yang ada di depanku. Benar saja ayam dalam penggorengan sudah berubah warna menjadi hitam. Dengan tergesa aku mematikan kompor dan meniriskan ayam tersebut. Kamu mikir apa sih? Masak ayam sampai gosong gitu? Ibu mengomel panjang kali lebar. Aku hanya bisa diam sembari membuang ayam tersebut ke dalam sampah. Entah kenapa aku terus kepikiran dengan mimpi itu. Sudah sana keluar, biar ibu yang masak. Bisa-bisa anak aku mati keracunan makan masakan kamu. Dengan berat hati aku melangkah kembali ke kamar. Hatiku sakit mendengar omelan ibu mertua. Mas Pras yang baru saja keluar dari kamar mandi langsung duduk di sampingku. Kenapa lagi sayang? Mas Pras menggenggam jemariku. Maaf Mas, aku tadi masak buat sarapan tapi malah gosong. Mas Pras tersenyum manis lalu mengacak rambutku pelan. Kamu ini memang kenapa bisa sampai gosong? Kamu mikirin apa? Aziza, sampai sekarang Mas, Wildan belum ngabarin kapan Aziza mau dibawa ke sini. Wildan itu kan ayah Aziza. Wajar kalau dia masih mau bersama dengan anaknya. Kamu pun juga begitu kan? Pengen sama Aziza terus? Iya sih Mas, tapi... Sudah, mending sekarang kamu mandi biar fresh. Aku menuruti kata Mas Pras dan beranjak ke kamar mandi. Sebelum sampai di kamar mandi, aku berpapasan dengan ibu mertua yang membawa sepiring ayam goreng golden brown. Matanya mendelik, lalu memalingkan muka dengan sinis. Astaga, kamu mau kemana sayang? Tanya Mas Pras saat melihatku bersiap menyisir rambut. Aku mau menjemput Aziza Mas. Sudah seminggu sejak kita pulang dan Aziza belum juga diantar ke sini. Aku menghela nafas panjang. Kalau aku telepon Mas Wildan selalu bilang Aziza tidur. Saat aku minta video call dia menolak. Aku curiga terjadi sesuatu sama Aziza. Mas Pras meletakkan jari telunjuknya ke bibir. Jangan bilang seperti itu. Omongan adalah doa, apalagi omongan seorang ibu. Maaf Mas, aku cuma khawatir dan sangat merindukan Aziza. Ya sudah, kalau mau jemput Aziza, mau aku antar? Gak usah Mas, kamu kan kerja, biar aku sendiri saja yang kesana. Aku bangkit lalu menyambar tas yang ada di meja. Setelah mencium punggung tangan suamiku, aku pun keluar dari kamar. Mau kemana kamu? Pagi-pagi sudah rapi, tegur ibu mertua. Mau jemput Aziza Bu. Ngapain? Biarin aja Aziza di sana. Toh dia di sana sama bapaknya. Di mana-mana itu, anak perempuan adalah tanggung jawab bapak kandungnya. Aku menatap Mas Pras yang baru keluar dari kamar. Dia menghela nafas lalu mendekati ibunya. Biarkan saja Bu, namanya juga seorang ibu, pasti rindu sama anaknya. Bukannya ibu juga begitu kalau aku jauh dari ibu? Tapi ini kan beda,
Aziza itu anak perempuan. Dia tanggung jawab bapaknya. Perempuan dan laki-laki itu sama saja, Bu. Yang namanya anak ya tetap anak. Mas Pras menuntun ibunya ke dapur. Hari ini aku mau ibu buatin nasi goreng spesial. Bisa kan, Bu? Tentu saja, sayang. Ibu mencubit gemas anak lelakinya seolah anaknya itu masih unyu-unyu. Saat membawa ibunya ke dapur, Mas Pras melirikku dan memberi kode agar aku keluar rumah. Aku tersenyum senang. Bahagianya aku mendapatkan suami seperti Mas Pras. Dia sangat pengertian dan tidak pilih kasih antara aku dan ibunya. Segera aku melangkah keluar dan menyetop sebuah taksi yang kebetulan lewat. Jalan Mawar nomor 15 ya, Pak? Ucapku saat aku sudah berada di dalam taksi. Baik, Bu. Sopir itu langsung melajukan mobil ke alamat tujuan. Selama perjalanan aku mencoba menelpon Mas Wildan, namun berkali-kali nomor yang aku hubungi di luar jangkauan. Pikiranku semakin tidak karuan karena takut terjadi hal-hal buruk pada putri kecilku itu. Tidak lama, halaman rumah Mas Wildan mulai nampak. Rumah yang dulu juga pernah aku tempati itu masih sama, hanya warna catnya saja yang berubah. Sesaat setelah taksi berhenti, aku segera turun dan membayarkan ongkos taksi pada si sopir. Dengan tergesa aku menuju pintu lalu mengetuknya dengan keras. Assalamualaikum, Mas. Mas Wildan, ini aku Ajeng, Mas. Tidak ada sautan. Refleks aku mengintip dari jendela yang tertutup oleh gorden pink. Terlihat dalam rumah tersebut seperti kosong. Apa jangan-jangan Mas Wildan dan Dini pindah dan mereka membawa Aziza? Enggak. Mas, buka pintunya, Mas. Aku mau jemput Aziza. Teriakku dengan gedoran pintu semakin keras. Sekarang aku yakin di dalam rumah tidak ada siapa-siapa karena sama sekali tidak ada sautan. Aku berjalan ke halaman yang banyak ditumbuhi bunga liar. Seorang ibu berdaster lewat di depan rumah dan aku segera memberhentikannya. Bu, maaf saya mau tanya. Ibu itu menoleh padaku. Tanya apa, Mbak? Ibu tahu yang tinggal di rumah ini? Aku menunjuk rumah di belakangku. Tahu, Pak Wildan dan istrinya Bu Dini. Kenapa ya? Mereka kemana ya? Dari tadi saya ketuk pintunya kok nggak ada yang bukain. Ibu itu melirik rumah di belakangku lalu menggeleng. Mereka itu tertutup sekali. Saya nggak tahu mereka di mana. Jarang terlihat keluar rumah. Aku jadi semakin yakin kalau Mas Wildan membawa pergi Aziza. Terima kasih ya, Bu. Ibu itu pun berjalan menjauh dariku. Tinggal kini aku sendiri kebingungan mencari Aziza. Sekarang aku harus kemana untuk mencari gadis kecilku itu? Dengan langkah gontai aku meninggalkan rumah Mas Wildan. Namun baru beberapa langkah aku melihat Mas Wildan dan Dini berjalan dari ujung gang membawa beberapa kantong plastik di tangannya. Mas Wildan, Dini. Mereka menatap ke arahku bersamaan. Saat itulah aku merasa mereka sangat terkejut melihat kehadiranku. Sejenak mereka saling pandang lalu berjalan pelan ke arahku. Ajeng, kamu di sini? Dini sepertinya mencoba basa-basi. Aku mau jemput Aziza. Di mana dia, Mas? Aziza, ada kok, dia lagi main ke rumah temennya. Ya, ke rumah temennya. Sahut Dini dengan ekspresi memaksakan senyuman. Ke rumah temennya? Di mana alamatnya? Biar aku yang jemput ke sana. Jangan. Mas Wildan nampak tidak ingin aku menjemput Aziza. Kenapa jangan? Aku ibunya, Mas, dan aku mau mengambil Aziza kembali. Beberapa warga sekitar mulai memperhatikan kami bertiga. Dini menarik lenganku. Kita bicara di rumah saja, gak enak dilihat tetangga. Dini nyengir, sepertinya memang kami tengah menjadi tontonan warga. Maka dari itu aku menuruti keinginan Dini untuk masuk ke rumah. Sesampainya di rumah, aku langsung mencecar mereka dengan satu pertanyaan berulang. Di mana Aziza, Mas? Mas Wildan dan Dini terlihat kebingungan. Mereka seperti sedang menutupi sesuatu. Duduk dulu, Jeng. Mas Wildan mempersilahkan aku duduk di sofa ruang tamunya. Dia lalu meletakkan bungkusan-bungkusan plastik yang tadi dia bawa ke meja dapur. Terima kasih. Aku pun duduk di sofa sembari memandang lekat mereka berdua yang kini duduk di depanku. Kamu mau minum apa? Teh, kopi, jus? Dini bangkit dari duduknya. Aku gak mau minum. Aku cuma mau tahu di mana Aziza. Lagi-lagi mereka diam dan saling memandang. Sumpah, aku kesal dengan mereka saat ini. Mas, jawab di mana Aziza? Bukannya tadi aku sudah bilang kalau Aziza di rumah temennya? Sahut Dini dengan nada sedikit naik. Kalau memang Aziza main ke rumah temennya, di mana alamatnya? Aku bisa jemput dia di sana. Biarkan saja Aziza main dengan temennya dulu. Kasian kan,
Baru saja main langsung disuruh pulang. Dini lagi-lagi menyaut. Mas Wildan hanya diam. Dia seolah sedang menutupi sesuatu. Aku semakin curiga kalau Aziza sedang tidak baik-baik saja. Oke, kalau gitu, aku akan tunggu Aziza di sini sampai dia pulang dari mainnya. Seketika Dini memandang Mas Wildan. Aku sempat melihat mata wanita cantik itu melotot ke arah Mas Wildan. Lalu setelah mendapat perlototan dari istrinya, Mas Wildan membenarkan posisi duduknya. Mending kamu pulang dulu, Jeng. Nanti kalau Aziza sudah pulang, aku akan segera membawa Aziza ke rumahmu, ucap Mas Wildan kemudian. Aku mau tunggu di sini, Mas. Kamu ini bandel banget sih. Pulang saja dulu. Nanti kalau Aziza pulang, pasti kami anterin ke sana kok. Dini menyaut dengan nada kesal. Bukannya di sini akulah yang seharusnya kesal dengan sikap mereka. Pasti terjadi sesuatu pada Aziza, iya kan? Jawab. Aku tidak mampu lagi menahan emosiku. Jangan asal ngomong ya. Maksud kamu apa ngomong seperti itu? Kamu mau nuduh kami sudah ngapa-ngapain Aziza? Dini bangkit dari duduknya dengan wajah merah. Aku gak bilang kalau kalian ngapa-ngapain Aziza. Tapi dengan cara kamu ngomong seperti itu sama saja kamu menuduh kami ngapa-ngapain Aziza. Dini membuang muka ke arah lain. Aku menatap mereka bergantian. Mas Wildan nampak kusut dan lebih banyak diam. Sementara Dini dia lebih sering marah. Aneh, tidak biasanya mereka seperti ini. Aku memilih tetap pada pendirianku untuk menunggu Aziza pulang. 1 menit, 2 menit, 1 jam kemudian Aziza belum muncul juga. Rasa khawatirku semakin membesar. Aku tidak tahan lagi. Bergegas aku menuju kamar yang sering ditempati Aziza saat menginap di rumah ayahnya. Kosong. Kamar itu bahkan terlalu rapi jika memang ada orang yang menidurinya. Dini dan Wildan yang melihatku berlari ke arah kamar Aziza terlihat panik. Mereka mengejar dan baru berhenti saat pintu kamar Aziza terbuka. Sudah aku bilang Aziza tidak ada di rumah. Dia main sama teman-temannya. Dini menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Kamar Aziza rapi sekali, Mas. Seperti tidak pernah digunakan. Aku menyentuh spray di kamar Aziza. Dini dan Mas Wildan hanya diam. Aku bangkit lalu menatap mata Dini yang selalu membuang muka. Lalu aku mencengkeram lengannya. Katakan padaku yang sebenarnya, di mana Aziza? Aku semakin mempererat cengkeraman di lengan Dini hingga wanita itu meringis kesakitan. Ajeng, jangan gila kamu, lepas. Mas Wildan menarik tanganku agar melepaskan cengkeraman di lengan istrinya. Dengan kesal aku menepis tangan Mas Wildan lalu menunjuk wajah mereka. Aku tahu ada yang kalian sembunyikan dariku. Jika aku menemukan Aziza dalam kondisi tidak baik-baik saja, maka bersiaplah kalian untuk mendekam di penjara. Dini dan Mas Wildan menunduk, membuat aku semakin kesal dan geram. Akhirnya aku memutuskan untuk keluar dari rumah mereka. Namun ketika baru sampai di pintu, Dini menyebutkan kata-kata yang selama ini aku takutkan. Aziza hilang. Seketika tubuhku lemas. Jadi firasatku selama ini benar jika Aziza sedang tidak baik-baik saja. Anak gadisku itu sedang dalam kesusahan. Apa maksudmu dengan hilang? Aku menoleh ke arah Dini. Mas Wildan menarik lengan Dini lalu membisikkan sesuatu. Aku capek, Mas. Harus pura-pura tenang. Pura-pura tidak ada masalah. Padahal sebenarnya gak seperti itu. Aku kembali mendekati mereka lalu meraih kedua bahu Dini. Perempuan itu menangis terseduh-seduh. Aziza hilang seminggu yang lalu. Kami sudah melapor ke polisi tapi sampai sekarang belum ada kemajuan. Dini bercerita dengan suara bergetar. Bahuku luruh, kakiku tidak kuat lagi menyangga tubuh hingga aku jatuh terduduk di lantai. Mas Wildan memapa dan membimbingku duduk di sofa. Sementara Dini, dia masuk ke dapur lalu keluar lagi dengan air teh hangat andalannya. Minum dulu, Jeng. Aku menyeruput teh hangat itu sampai habis. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Aku bahkan sudah seperti robot yang menurut saja kata Mas Wildan dan Dini. Yang sabar, Jeng. Kami juga berusaha mencari Aziza. Dini kembali berucap. Kenapa kalian tidak ngabarin aku? Kamu dan Pras baru saja pulang bulan madu. Kami tidak ingin mengganggu kebahagiaan kalian. Lagi pula kami kira Aziza tidak hilang. Mendengar kata Aziza hilang saja membuat seluruh tubuhku lemas. Sendi-sendi tulang terasa dilolosi satu persatu. Aku limbung. Mendadak kepalaku juga berat. Entah mulai kapan pandanganku juga memburam. Hingga hanya gelap yang aku lihat. Aku terbangun saat mencium bau menyengat dari kayu putih. Aroma dari cairan penghangat tubuh itu membuat mual dan seketika bangun.
Kamu sudah sadar, Ajeng? Aku menatap pemilik suara tersebut dan terkejut saat melihat Mas Pras ada di sini. Mas Pras, Aziza. Mendadak dadaku sesak dan tangisku pecah. Mas Pras memeluk sembari mengusap punggungku pelan. Sabar sayang, kita pasti bisa menemukan Aziza. Aziza. Tangisku semakin keras. Tidak menyangka jika putriku akan menghilang seperti ini. Selama ini Aziza adalah anak baik, anak penurut, dan tidak rewel. Sehari-hari di rumah pun Aziza gadis yang ceria. Namun kenapa sekarang berbeda? Apa yang membuat anakku itu meninggalkan rumah, ayah dan ibunya? Tiba-tiba saja pikiran tentang ibu tiri yang jahat mulai berkelebat di kepala. Ya, pasti Dini yang sudah memperlakukan Aziza dengan tidak baik sehingga membuat Aziza kabur. Dini masuk sambil membawa nampan berisi jahe hangat dan bubur. Dini menunjukkan makanan itu padaku. Namun aku menepisnya hingga seluruh makanan tersebut tumpah. Ini pasti gara-gara kamu, Din. Iya kan? Kamu apain anak aku sampai dia kabur seperti ini ya? Dini mengernyit. Mas Pras selalu menepuk beberapa kali pundak Dini. Tenang ya, Ajeng seperti itu karena dia shock mendengar anaknya hilang. Aku menatap Mas Pras nyalang. Kenapa dia justru membela Dini? Mas, anak aku kabur gara-gara dia. Dia pasti sudah berbuat sesuatu dan menyakiti hati Aziza. Tenang Ajeng, tenang. Mas Pras mencoba membujuk. Tenang bagaimana Mas? Aziza hilang. Dia putriku, darah dagingku, dan sekarang dia hilang Mas, hilang. Mas Pras lagi-lagi memeluk dan berusaha menenangkanku. Dan aku selalu tidak bisa menahan tangis jika berada dalam dekapannya. Ada lagi yang ingin disampaikan. Seorang polisi mencatat laporan yang aku buat. Ternyata Mas Wildan dan Dini belum membuat laporan ke polisi tentang orang hilang. Aneh bukan? Cukup Pak, aku menggeleng lemah. Mas Pras yang duduk di sebelahku selalu menguatkan dengan mengusap bahuku pelan. Laporan sudah kami buat. Hari ini juga kami akan mulai penyelidikan. Terima kasih Pak. Mas Pras bangkit lalu memapahku keluar dari salah satu ruangan di kantor kepolisian itu. Di luar aku masih belum bisa menerima kehilangan Aziza. Dada ini selalu sesak saat teringat segala tingkah pola Aziza yang menggemaskan. Terlihat celotehnya saat bertanya sesuatu atau saat dia diam karena merajuk. Aziza, kamu di mana sayang? Mas Pras menuntunku masuk ke mobil lalu kami pun pulang. Sepanjang perjalanan aku berpikir, kenapa Mas Wildan dan Dini sama sekali tidak melaporkan hilangnya Aziza pada polisi? Bukankah Aziza adalah putri Mas Wildan juga? Tidak terasa mobil mulai masuk ke pekarangan rumah dan ketika turun dari mobil, kami disambut tatapan sinis ibu mertua. Kamu kenapa sih Jeng? Bikin repot suami saja. Prasetyo harus ke sana kemari jemput kamu. Maaf Bu, hanya kata itu yang mampu aku ucapkan. Maaf. Sudah Bu, Ajeng sudah berduka karena Aziza hilang. Mas Pras mencoba menjelaskan. Oh, aku seketika memandang wajah ibu mertua yang tidak menunjukkan ekspresi apa-apa. Wajahnya sangat datar, tidak terlihat ada empati ataupun simpati kepadaku yang sedang kehilangan seorang anak. Bahkan sekarang ibu mertua memilih masuk ke kamarnya. Mas, pandanganku beralih pada suamiku. Ibu kok? Ibu memang seperti itu Ajeng, dia terlihat cuek, tapi sebenarnya ibu itu peduli. Peduli? Wajah tanpa ekspresi dan pergi masuk ke kamar begitu saja itu peduli. Aku hanya bisa menghela nafas selalu memilih masuk ke kamar sendiri. Mas Pras terlihat kaget saat aku melepaskan tangannya yang sedari tadi terus memegangi bahu dan tanganku. Ajeng! Aku menutup pintu kamar dan menguncinya. Rasanya tubuh dan pikiranku terasa lelah. Ajeng, buka pintunya. Mas Pras mengetuk pintu kamar. Tinggalkan aku sendiri Mas. Ajeng, Mas mohon buka pintunya. Aku tidak peduli dengan teriakan Mas Pras di luar sana. Beberapa saat kemudian, aku juga mendengar suara ibu mertua yang mencoba membujuk Mas Pras. Sudahlah Pras, biarkan saja dia, paling juga nangis di dalam kamar. Cengeng. Sakit dan sesak di dadaku semakin menyiksa, air mata pun luruh tidak terbendung. Aku merebahkan diri di ranjang dan menutup seluruh tubuhku dengan selimut. Bunda, tolong Ziza. Bunda, tolong Ziza. Aku terbangun dalam ruangan yang sangat gelap. Mataku tidak bisa melihat apa-apa. Hanya saja aku terus mendengar suara Aziza meminta tolong. Ziza, kamu di mana nak? Bunda,
Tolong Aziza bunda. Aku terbangun dengan nafas tidak beraturan. Segera aku meraih gelas di atas nakas dan meminum airnya sampai tandas. Lalu aku mulai mengatur nafas supaya lebih teratur. Ziza, kamu di mana sayang? Gumamku dengan air mata yang kembali mengalir. Aku meraih figura foto Aziza di nakas dan memeluknya untuk menyalurkan rasa rinduku. 3 hari sejak aku melaporkan ke polisi, sampai sekarang belum juga ada hasil. Sepertinya memang aku harus turun tangan sendiri. Aku bangkit dan meletakkan kembali figura di nakas, mengusap air mata, lalu keluar dari kamar. Mau kemana kamu, Jeng? Ibu mertua tiba-tiba saja keluar dari kamarnya. Ajeng mau cari Aziza, Bu. Jawabku sembari memakai jaket. Ngapain? Seketika aku menoleh ke arahnya. Kok ibu ngomongnya gitu sih? Aziza itu anakku, Bu. Ya iyalah. Wanita yang memiliki uban di kepalanya itu berjalan melewatiku, lalu duduk di sofa ruang tamu. Dia duduk sembari menyilangkan kaki dan kedua tangannya di depan dada. Kamu kan sudah melaporkannya ke polisi, jadi biarkan polisi yang bekerja. Sampai sekarang polisi nggak ada kabar. Ajeng khawatir sama Aziza, Bu. Aku berjalan mendekatinya. Ajeng, kamu itu harusnya fokus sama suami kamu, bukan malah ngurusin Aziza terus. Tapi kenapa, Bu? Aziza itu kan anakku, darah dagingku. Wajar kan kalau aku khawatir? Ibu mertuaku berdecil lalu menyunggingkan senyum miring. Aziza itu memang darah dagingmu, tapi dia tanggung jawab mantan suami kamu. Ayolah, ibu juga pengen punya cucu dari anak ibu sendiri, bukan cucu dari benih orang lain seperti Aziza. Cukup, Bu. Ajeng gak nyangka ibu bisa berkata seperti itu. Kenapa sih ibu gak seperti Ibu Halimah yang pertama kali Ajeng kenal? Bu Halimah bangkit lalu menatap tajam. Karena ternyata kamu itu janda beranak 1, dan ibu baru tahu kenyataan itu tepat sebelum ijab kabul. Kamu sudah membohongi ibu. Aku membohongi ibu? Ya, kamu sudah membohongi ibu. Buktinya, waktu kamu kesini memperkenalkan diri, anak kamu gak ikut. Itu yang membuat ibu setuju Prasetyo menjalin hubungan denganmu. Lalu saat aku datang ke rumah untuk melamarmu, anak kamu juga gak ada. Apa itu namanya kalau bukan pembohongan? Aku menghela nafas kasar. Jadi selama ini Ibu Halimah bersikap sinis hanya karena aku janda beranak 1 dan bukannya perawan. Ajeng gak membawa Aziza karena Mas Pras melarang. Lalu Aziza tidak ada di rumah saat ibu melamar. Juga kebetulan Aziza di rumah ayahnya. Aku tidak pernah bermaksud membohongi ibu. Halah, terus anggap saja kamu memang tidak membohongi ibu, tapi kamu tetap aja janda, iya kan? Memang kenapa kalau aku janda, Bu? Ibu hanya diam dan memalingkan muka. Dadaku semakin sesak saat ibu menyinggung statusku sebelum menikahi Mas Pras adalah janda. Bukankah ibu juga janda? Apa ibu lupa? Mata ibu melotot ke arahku. Dan aku yakin di usia ibu yang belum terlalu tua itu pasti ibu juga menginginkan seorang laki-laki. Bagaimana jika keluarga laki-laki itu mempermasalahkan status ibu yang janda? Jangan kurang ajar ya. Tangan Bu Halimah terangkat hendak menamparku. Cukup, Bu. Aku menepis tangannya yang melayang menuju pipi. Saat ini aku sedang kehilangan Aziza, putriku. Siapa saja bisa jadi tersangka, entah itu Dini, Mas Wildan, Mas Pras, atau bahkan ibu sendiri. Aku mengempaskan tangan ibu dengan keras sehingga wanita parubaya itu hampir saja terjatuh. Beruntung ada sebuah kursi di belakang tubuh ibu. Atas dasar apa kamu menuduhku seperti itu? Ibu memegangi tangannya yang tadi aku lempas. Bukankah ibu selalu menolak Aziza tinggal di sini? Berkali-kali ibu menyuruhku agar Aziza diberikan pada Mas Wildan saja. Bisa saja kan ibu yang menculik dan membuang Aziza jauh dari sini. Wajah ibu memucat. Dia gelagapan, tatapan matanya tidak segarang tadi. Kenapa, Bu? Apa tuduhanku benar? Wanita yang telah melahirkan suamiku itu terlihat kebingungan. Mulutnya terbuka hendak bicara, tapi tidak ada suara yang terdengar keluar. Ada apa ini? Tiba-tiba saja Mas Pras datang dan merangkul ibunya. Lihat itu istri kamu, Pras. Dia menuduh ibu menculik Aziza. Kamu tahu sendiri kan, ibu itu biar seperti ini juga sayang sama Aziza. Mas Pras mengusap bahu ibunya lalu menatapku dengan muka merah padam. Benar itu Ajeng, kamu menuduh ibu yang menculik Aziza. Aku melirik ibu mertua yang ada dalam pelukan Mas Pras dan kini tersenyum sinis sambil sesekali berpura-pura menangis saat Mas Pras melihat ke arahnya. Aku tidak hanya menuduh ibu,
tapi juga Mas Wildan, Dini, dan juga kamu. Maksudmu? Siapa saja bisa jadi tersangka, Mas. Mas Wildan bisa jadi dia menculik Aziza karena ingin terus bersama Aziza. Dini, dia kan ibu tiri, dan setauku tidak ada ibu tiri yang benar-benar baik pada anak tirinya. Lalu kau, aku belum tahu apa motifmu, tapi itu mungkin saja terjadi, bukan? Kamu terlalu lelah, Ajeng. Istirahatlah. Biarkan saja polisi yang melakukan tugasnya. Aku mencepik lalu memandang ibu dan anak itu bergantian. Tanpa menunggu persetujuan mereka, aku pergi keluar rumah. Ajeng, tunggu Ajeng. Mas Pras mencoba meraih tanganku, namun aku menepisnya dan berlari hingga Mas Pras tidak bisa mengejar. Biarpun cuma emak-emak, tapi dulu sewaktu sekolah, aku adalah juara lomba lari 1 ART. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.